Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pasar modal yang beranggotakan saya sendiri Dayatul Sofia dan rekan saya Nadia Eka Putri, Gina Amelia Balkis, dan Taufikur Rahman. Baiklah, kembali ke presentasi. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan globalisasi dan inovasi finansial telah meningkatkan kompleksitas produk dan layanan keuangan, sehingga generasi milenial perlu memiliki literasi keuangan yang baik, terutama dalam memahami pasar modal untuk perencanaan investasi yang tepat. Investasi dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan memiliki surat berharga dari entitas yang telah go publik, atau secara tidak langsung, perusahaan investasi sebagai perantara. Dalam memilih jenis investasi, diperlukan analisis dan informasi yang memadai guna menghindari kesalahan dalam penempatan dana dan membantu pengambilan keputusan yang tepat. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Transaksi investasi atau jual beli surat berharga di pasar modal dapat berbentuk. Yang pertama yaitu utang berjangka, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Utang berjangka atau jangka pendek ataupun jangka panjang merupakan salah satu bentuk pendanaan dalam suatu entitas atau badan usaha yang dilakukan dengan menerbitkan surat berharga dan dijual kepada para pemilik dana ataupun para pemodal. Yang kedua yaitu penyertaan. Penyertaan merupakan salah satu bentuk penanaman modal pada suatu entitas atau badan usaha yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk menguasai sebagian hak pemilikan atas perusahaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu macam-macam pasar modal. Yang pertama yaitu pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham atau emiten kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kedua yaitu pasar sekunder atau secondary market. Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual. Yang ketiga yaitu pasar ketiga atau third market adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa atau over the counter market. Yang keempat yaitu pasar keempat atau fourth market merupakan bentuk perdagangan efek antar pemodal atau dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang lainnya tanpa melalui perantara perdagangan efek. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan pasar modal. Yang pertama yaitu sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Yang kedua yaitu pasar modal memberi kesempatan kepada para pemodal untuk menentukan hasil atau return yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan atau emiten untuk memenuhi keinginan para pemodal. Dan yang ketiga, pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya pasar modal, para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimiliki tersebut pada setiap saat. Yang keempat, pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian masyarakat berpenghasilan kecil yang mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara penggunaan uang mereka. Dan yang terakhir yaitu pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi para pemodal, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Taufik. Selanjutnya peranan pasar modal dalam satu perekonomian negara adalah sebagai berikut. Satu, fungsi tabungan atau saving function. Dua, fungsi kekayaan atau wealth function. Tiga, fungsi likuiditas atau liquidity function. Empat, fungsi pinjaman atau credit function. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pasar modal yang diuraikan dalam buku ini adalah tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan surat berharga. Transaksi investasi atau jual beli surat berharga di pasar modal berbentuk utang berjangka
dalam jangka pendek atau jangka panjang. Dan penyertaan. Pasar keuangan merupakan titik pertemuan antara penawaran dan permintaan saat aset keuangan atau aset financial asset. Jenis-jenis pasar modal disediakan menjadi pasar perdana, pasar sekunder, pasar ketiga, dan pasar keempat. Sedangkan peranan pasar modal dalam satu perekonomian suatu negara adalah sebagai fungsi tabungan, fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, dan fungsi pinjaman.